Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Hayo. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami pengertian penelitian sejarah, kemudian kalian dapat memahami langkah-langkah penelitian sejarah mulai dari heuristik, verifikasi, interpretasi sampai dengan historiografi. Kalian juga diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah dan yang paling penting, kalian dapat menumbuh kembangkan rasa empati, simpati, kemudian teliti, tanggung jawab dan juga percaya diri. Nah, Ibu mau tanya nih ke kalian, apakah kalian pernah berkunjung ke tempat bersejarah dan kalian melihat berbagai macam peninggalan masa lalu? Atau kalian pernah berkunjung ke Banten Lama? Pernah nggak? Ada yang pernah nggak nih ke Banten Lama? Belum pernah ya? Mungkin nanti kita agendakan ya untuk ke sana. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai penelitian sejarah. Nah, ketika kalian berkunjung ke Banten Lama, kalian pasti melihat berbagai macam rekonstruksi atau bangunan-bangunan lama. Ternyata bangunan-bangunan lama tersebut memiliki ceritanya tersendiri, memiliki maknanya sendiri. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui makna dari bangunan tersebut, kita perlu yang namanya langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Dari kita mempelajari penelitian sejarah ini, diharapkan kalian dapat berpikir kritis, kemudian kalian nantinya dapat mengetahui mana sumber yang benar, mana sumber yang tidak, sehingga pada akhirnya kalian tidak mudah termakan hoax. Dan yang paling penting, kalian bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kalian. Nah, di sini penelitian sejarah. Tadi kan Ibu sudah tanya ya, kalian kan belum pernah ada yang ke Banten Lama. Nah, di sini ada Keraton Kayun, kemudian ada Banten Lama. Nanti mungkin kita akan agendakan untuk ke sana ya. Nah, di sini apa sih yang ada di pikiran kalian ketika Ibu bilang penelitian sejarah? Ya betul, laboratorium. Kemudian apa lagi? Artefak. Betul sekali. Nah, penelitian sejarah ini sebenarnya apa sih, Bu? Nah, di sini penelitian sejarah adalah suatu proses secara ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji, kemudian menelusuri dan juga menganalisis peristiwa-peristiwa di masa lalu berdasarkan sumber-sumber sejarah yang valid. Nah, dari hal ini kalian bisa memperoleh pemahaman yang objektif, kemudian dapat mendapatkan tentang kejadian tersebut. Tujuan dari penelitian sejarah ini adalah untuk memahami, kemudian menjelaskan, dan juga merekonstruksi peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, dari sini kita bisa tahu mengapa sih peristiwa itu terjadi, kemudian apa sih latar belakangnya, baik itu sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan juga apakah peristiwa tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan kita saat ini. Nah, di sini ternyata dalam penulisan sejarah ada beberapa metode yang harus kita lakukan. Di sini pertama, sebenarnya ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Pertama itu pemilihan topik. Yang kedua, nah misalkan Ibu ingin meneliti mengenai keraton Surosoan. Nah, di sini dari situ setelah kita
menikah orang tua ibu, kemudian ibu bisa menggunakan akte kelahiran dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke dalam sumber, itu bisa masuk ke dalam sumber primer. Kemudian ada yang kedua, yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini adalah data pendukung, jadi ditulis setelah kejadian itu terjadi. Misalkan ibu menulis tentang tadi cerita tentang hidup ibu, ternyata tulisan tema tersebut udah pernah ditulis sama kakaknya ibu dalam bentuk artikel. Nah, itu bisa dijadikan sumber juga, tapi masuknya ke sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini ada buku, kemudian biografi dan lain sebagainya. Nah, di sini ibu punya contohnya. Ada sumber primer. Di sini sumber primer ada tadi ibu bilang KTP. KTP ini bisa disebut sumber primer kalau misalkan tadi ibu bikin ingin membuat tulisan mengenai cerita hidup ibu. Nah, bisa KTP ibu, kemudian karena di sini ada tanggal lahir segala macam, itu bisa menjadi salah satu sumbernya. Kemudian ada kraton, kemudian ada arca, arsip, dan surat-surat yang memang waktunya sesuai dengan waktu penelitian yang bakal kita kaji. Kemudian ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini ada apa nih? Biografi, kemudian ada buku, kemudian ada majalah dan juga artikel. Bisa ya membedakannya antara sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, dari penjelasan ibu tadi, ada yang berpendapat atau menanyakan suatu hal yang belum jelas gitu? Oke, mungkin tidak ada ya. Di sini ibu punya koin, bisa dilihat. Ini tuh 500 perak ya. Ini 500 perak. Ketika kalian melihat koin ini, apa yang bisa kalian jelaskan? Ada yang tahu? Oke, jadi ketika kalian melihat koin ini, betul sekali ya yang tadi dijelaskan oleh anak-anak, bahwasannya koin ini dicetak oleh Bank Negara Republik Indonesia. Pada tahun berapa? Pada tahun 2016. Itu sudah hal tadi yang sudah dicontohkan oleh teman kita, itu merupakan salah satu interpretasi. Selanjutnya kita akan bermain games ya anak-anak. Dari penjelasan tadi yang ibu sampaikan, kita akan bermain games. Kemarin kan ibu sudah membagi ke dalam 2 kelompok. Jadi langsung berkumpul saja dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada peraturan yang harus kalian taati. Pertama, dari kelompok tersebut memilih 1 orang siswa sebagai petunjuk soal. Jadi nanti kalian ada yang maju ke depan untuk membacakan soal. Nah, kemudian setelah itu kalian balik lagi ke kelompoknya masing-masing untuk membacakan soalnya. Kemudian ada 1 orang untuk menuliskan pertanyaan dan juga jawaban yang ada di depan. Setelah itu menunjuk 2 orang untuk berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di depan. Tapi dengan catatan hanya 2 orang itu yang boleh menjawab pertanyaannya. Dapat dipahami? Sebentar. Ibu bagikan ya. Oke, coba didiskusikan terkait apa yang sudah kalian dapatkan dari LKPD ini. Dibaca soalnya, kemudian dikerjakan. Ini jangan lupa identitas kelompok dan lain sebagainya itu diisi ya. Waktu pengerjaan hanya 5 menit ya. Mungkin sudah selesai, nanti dikumpulkan untuk lembar kerjanya yang sudah kalian kerjakan. Yang sudah bisa langsung dikumpulkan ya anak-anak. Dari diskusi tadi, ada hal positif nih yang bisa kita ambil, yaitu rasa tanggung jawab, kemudian kalian bisa menghormati pendapat teman kalian, dan yang terakhir adalah kerjasama kelompok. Kerjasama 3 hal ini adalah hal positif
positif yang harus tetap kalian pertahankan. Nah, selanjutnya dari pertanyaan tadi yang ada di sini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Kita beri aplaus kepada teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi aktif pada pembelajaran hari ini. Anak-anak semua tetap semangat di dalam kelas ini, harus aktif dan lain sebagainya. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan pendapat. Kita di sini belajar bersama-sama, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Pada pembelajaran hari ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin menyimpulkan? Ibu tanya lagi nih. Oke, mungkin tidak ada ya. Pada pembelajaran hari ini, kita tadi belajar mengenai penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah salah satu cara untuk kita mengetahui cerita-cerita di masa lampau dengan cara tadi ada 4 tadi: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Nah, dari 4 hal tersebut harus dilakukan dan harus tuntas. Mungkin itu kesimpulan dari Ibu. Bagaimana pendapat kalian terkait materi hari ini? Ketika kita belajar di kelas ini, apakah kalian mau menggunakan metode pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan sama-sama belajar mengenai jenis-jenis historiografi. Tapi pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Tugas individunya itu adalah kalian membuat cerita tentang hidupku. Jadi temanya itu, nanti kalian mencari informasi dan juga sumber-sumber yang ada di sekitar kalian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat